Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1035-1037. Hukum Dao besar adalah kekuatan murni Tao yang dipadatkan oleh pemahaman menyeluruh tentang Dao besar. Selama digunakan, kekuatan langit dan bumi akan segera berkumpul di atasnya. Namun, ada banyak praktisi di alam pencerahan di dunia, dan mereka yang dapat memadatkan hukum Tao sangatlah jarang. Bahkan seorang jenius hanya dapat memadatkan hukum Dao besar setelah mencapai pencerahan tingkat kelima. Untuk seorang jenius seperti Xuan Hai, dia dapat memadatkan hukum Dao biasa pada pencerahan tingkat pertama. Namun undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menangani praktisi pencerahan biasa, tetapi untuk menghadapi makhluk seperti Lin Yan, itu seperti lelucon. Bahkan hukum Wuxiang Dao diabaikan olehnya. Tapi dia tahu bahwa apa yang ditampilkan Lin Yan mengandung kekuatan kekaisaran yang kuat. Ini adalah hukum kaisar. Bahkan setengah kaisar di dunia, banyak orang yang tidak pernah memadatkan hukum kekaisaran dalam hidup mereka. Bahkan setengah kaisar alami hanya dapat memadatkan hukum kekaisaran pada tingkat pencerahan ke-7 atau bahkan ke-8. Bahkan Xuan Hai yang asli berada di tingkat pencerahan ke-4 dan dapat memadatkan hukum kekaisaran. Namun, Lin Yan, yang hanya berada pada pencerahan tingkat kedua, sebenarnya memadatkannya. Pada saat ini, langit dan bumi bergemuruh, dan makna Tao memenuhi udara. Ketika tanda garis ini muncul, tidak peduli seberapa kuat ledakan Xuan Hai, hukum ini tidak dapat dilanggar. Bagaimana hukum kekaisaran Dao bisa dilanggar dengan begitu mudah? Ledakan. Lin Yan tampak pucat dan darah muncrat dari mulutnya. Dia secara paksa memadatkan hukum kekaisaran ini. Ribuan tahun yang lalu, dia, seperti Xuan Hai, dapat memadatkan hukum Dao biasa pada pencerahan tingkat pertama, dan hukum Dao tertinggi pada pencerahan tingkat kedua. Dia benar-benar bisa menyingkat hukum imperial Dao. Hal ini selalu terjadi ketika kaisar masih muda. Sekarang dia berada pada pencerahan tahap kedua, bisa dibayangkan dia harus mengembun secara paksa. Ini seperti melawan kehendak surga. Tapi Lin Yan memutuskan untuk melakukan ini. Menghadapi Xuan Hai, kesenjangan antara wilayahnya terlalu besar. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki kekuatan untuk bertarung. Apa yang dia inginkan bukanlah untuk mencapai ikatan dengan Xuan Hai, juga bukan untuk mengalahkan tubuh Dao Xuan Hai hingga lemah. Hanya dengan membunuh tubuh ini dia dapat mempertahankan identitasnya. Ketika tubuh Tao dihancurkan, segala sesuatu yang telah terjadi tidak dapat dipindahkan kembali ke tubuh asli Xuan Hai. Ledakan. Lin Yan mengertakkan gigi, dan kekuatan di tubuhnya mengepul. Pembuluh darah yang menentang surga bersinar terang, dan semua kekuatan yang menentang surga meledak. Badan bencana yang menentang Tuhan telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan surga sepanjang hidupnya. Keberadaan fisik ini adalah untuk mendobrak semua konvensi dan mematahkan semua belenggu. Di bawah kekuatan ini, tanda garis akhirnya terbentuk. Dalam sekejap, sinar cahaya terpancar, dan hukum kaisar akhirnya terbentuk. Inilah pemahaman Lin Yan tentang Taoisme yang tak terkalahkan. Itu adalah hukum Taoisme yang tak terkalahkan. Ketika hukum ini muncul, kekuatan spiritual di dunia mengaum, dan bahkan banyak kekuatan tampak merangkak, menunjukkan kekaguman terhadap hukum ini. Kaisar, hukum cara kaisar. Pencerahan tingkat kedua memadatkan hukum ini. Dia. Tentang Tian Zonglin, saya telah mendengar bahwa jika dia menjadi kaisar saat itu, maka dia akan melakukannya. Dia harus melakukannya. Jadilah kaisar termuda dalam 100.000 tahun. Masing-masing dari mereka sangat terkejut.
Penampilan luar biasa Lin Yan benar-benar mengejutkan mata mereka. Pada tingkat ini, hukum cara kaisar telah dipadatkan. Ini hanyalah orang pertama dalam sejarah. Bahkan dengan tubuh setengah kaisar, dia dilahirkan di klan roh, dan hanya pada pencerahan tingkat ke-9 dia bisa memadatkan hukum kekaisaran, dan itu tidak selengkap pemahaman Lin Yan. Hukum Imperial Dao Lin Yan berisi niat Dao Lin Yan yang sebenarnya tak terkalahkan. Begitu undang-undang tersebut keluar, Taoisme yang tak terkalahkan memenuhi udara, dan tampaknya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi Lin Yan. Ledakan. Lin Yan mengambil langkah, dan cahaya hukum kaisar tiba-tiba menyinari tubuh Lin Yan dan dojo Lin Yan, menyebabkan kekuatan Lin Yan memadat dalam sekejap, dan bahkan membuat dojo Lin Yan menjadi sangat kuat. Kemudian Lin Yan tiba-tiba menunjukkan seni bela diri yang kuat, dan dengan pedang, semuanya hancur, dan dia pergi menuju tubuh naga iblis Xuan Hai. Ledakan. Menghadapi ini, Xuan Hai juga mengeluarkan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, semua kekuatan iblis gelap di bawah jurang terkuras olehnya, dan bertabrakan dengan kekuatan Lin Yan. Kedua kekuatan itu beriak sepenuhnya, seolah-olah mereka sedang menjungkir balikkan langit dan bumi. Di bawah kendali Lin Yan, hukum kekaisaran yang mewakili tak terkalahkan meledak dengan hebat, dan kekuatan tak terkalahkan di dalamnya langsung mengembun, jatuh ke pedang raksasa, dan jatuh dengan keras. Engah. Pedangnya jatuh dan dunia menjadi gelap. Pedang ini langsung menembus tubuh naga iblis Xuan Hai. Dengan suara, tubuh Xuan Hai tiba-tiba hancur, dan Taoisme di dalamnya perlahan-lahan menghilang. Lin Yan, dalam hidup ini, kamu telah melampaui imajinasiku, tetapi kamu harus tahu bahwa aku telah disegel selama 10.000 tahun. Selama 10.000 tahun ini, aku tidak diam sepanjang waktu. Dalam 10.000 tahun, jika Xuan Hai saya rusak, kekuatannya akan menjadi seiring berjalannya waktu. Saat kita bertemu lagi, saya pasti akan membalaskan dendam Anda selama ribuan tahun. Saya pasti akan membantai umat manusia Anda. Tidak akan ada lagi pembudidaya manusia di alam surga ini. Aku, ras iblis, pasti akan mendominasi dunia untuk selamanya. Ketika tubuh-tubuh itu bubar, sebuah suara terdengar. Selama aku di sini, kamu tidak akan pernah bisa melihat hari itu. Kemudian, semuanya bubar, dan niat Dao Xuan Hai benar-benar lenyap antara langit dan bumi. Panggilan. Lin Yan menghirup udara keruh, dan perasaan lemah tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya tampak hancur, dan luka tadi tampak lebih serius. Setiap kali setelah menggunakan metode rahasia Tianling, dia akan jatuh ke dalam kelemahan. Lin Yan juga menggunakan teknik ini selama pertarungannya dengan Xuan Hai 10.000 tahun yang lalu. Baru saja, Tian Yu diberi kesempatan untuk membunuhnya. Namun, Lin Yan tiba-tiba menemukan bahwa benih pola kaisar pada Dao Dan di tubuhnya memancarkan vitalitas saat ini, dan kekuatan kayu juga mengalir keluar. Cedera Lin Yan juga pulih dengan cepat dalam keadaan seperti itu. Meskipun perasaan lemah masih ada, aura Lin Yan akhirnya pulih. Tidak sia-sia aku membawamu keluar dari istana es. Melihat ini, diam-diam Lin Yan berkata, "Bergabunglah dengan Kaisar Yan dan Kaisar Lin." Menatap Lin Yan, kata semua penganut Tao yang hadir. Antara langit dan bumi, hanya legenda sekte Master Lin yang tersisa. Mereka tidak tahu harus memanggil apa Lin Yan. Haruskah dia dipanggil Kaisar Lin atau Kaisar Yan? Tidak peduli di era apa mereka hidup, tidak peduli berapa tahun mereka lebih tua dari Lin Yan. Namun di hadapan Kaisar, mereka semua tampak kagum.
Ekspresi Lin Yan tidak berubah. Kaisar Agung umat manusia pantas mendapatkan kekaguman seperti itu. Tetapi Lin Yan juga berkata, dalam hidup ini, saya bukan lagi Kaisar Agung. Anda tidak harus seperti ini, tetapi kejadian hari ini dan identitas saya. Kaisar Yan, jangan khawatir, kami adalah orang mati, tubuh Tao tetap ada, itu hanya dapat diteruskan kepada siapapun di jalur roh manusia kuno ini, kata setengah Kaisar Klan Roh. Meski begitu, Lin Yan tetap merapal mantra dan diam-diam mencetaknya pada tubuh Tao orang-orang ini sehingga mereka tidak dapat mengungkapkan identitas mereka. Jika tidak, tubuh Tao tersebut akan hancur seketika. Ini hanyalah beberapa trik kecil dari Master Tiangen. Setelah melakukan semua ini, Lin Yan akhirnya merasa nyaman, dan kemudian melihat ke depan. Di depan, di bawah jurang, tidak ada kegelapan. Lin Yan bisa melihat segala sesuatu di bawah mata Tao. Berdengung, Lin Yan mengerahkan kekuatannya, dan bebatuan di bawah jurang tiba-tiba melompat, dan kemudian jatuh di kaki Lin Yan. Batuan itu mengembun dan membentuk jalan. Jalan ini akan selalu ada, kata Lin Yan. Hal ini dapat dianggap diserahkan kepada generasi mendatang. Jalur roh manusia kuno di Akademi Tao memiliki tubuh Tao dari berbagai orang kuat. Sepanjang jalan, mereka telah mempertajam diri mereka sendiri dan dapat memverifikasi Tao mereka sendiri. Jika bukan karena pertempuran dengan Xuan Hai, Lin Yan tidak akan bisa memadatkan hukum kaisar di alam ini. Kekuatan hukum mengguncang langit, tapi ini juga dipaksakan oleh Lin Yan. Jika ini terjadi di lain waktu, sulit untuk mengatakan itu akan berhasil. Sudah waktunya untuk pergi, kata Lin Yan. Periode 3 hari seharusnya sudah tiba. Memanggil. Sosok Lin Yan bergerak, menginjak bebatuan dan melintasi jurang. Kemudian seberkas cahaya bersinar, dan Lin Yan berjalan keluar dari jalur roh manusia kuno. Melihat jalur roh manusia kuno yang dipulihkan dan sosok Lin Yan yang pergi, semua penganut Tao di jalur roh manusia kuno ini semuanya menyembah Lin Yan. Seperti yang dikatakan Lin Yan, Kaisar Agung umat manusia dapat menanggung pengorbanan ini. Di luar, di dojo halaman, suasananya sangat kental. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, lalu sesosok tubuh muncul ke depan. Melihat angka ini, semua orang menunjukkan rasa kagum. Dekan, apakah mereka pelajar, diaken, penatua, atau wakil dekan? Mereka semua berkata. Pria tua pucat berpakaian putih ini adalah dekan pengadilan manusia, Ling Yi. Setelah dia muncul, dia melihat ke arah para siswa dan tetua di Akademi Manusia, dan kemudian berkata, penilaian ini akan dimulai dalam 1/4 jam. Kalian semua akan memasuki dunia baru. Semua orang sudah terbiasa dengan ini. Mereka sudah mengetahui tentang penilaian ini. Setiap penilaian membutuhkan memasuki ranah baru. Ling Kun, dong renyuanmu. Ling Dao mengerutkan kening dan berbicara. Melihat ekspresi Ling Dao, jantung Ling Kun berdetak kencang, lalu matanya menjadi gelap. Dia sangat mengenal Ling Dao. Karena Ling Yi mengatakan ini, dong renyuan mungkin sudah tidak ada lagi. Orang-orang dari Akademi Dongren harus ditugaskan ke perguruan tinggi lain. Din, kami tidak akan pernah meninggalkan halaman timur. Benar, kami tidak akan pernah pergi. Kami dari Xinjiang Timur, dan Rumah Sakit Rakyat Timur ini adalah tujuan kami. Dekan, di antara rumah sakit manusia, ada Rumah Sakit Rakyat Selatan, Barat, dan Tengah Utara, tetapi tidak ada Rumah Sakit Rakyat Timur. Bagaimana kita mencatat ini di buku-buku kuno?
Apakah Anda mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di perbatasan timur kita? Bahkan Mowu mengambil langkah maju dan berkata, bagaimana kalian para siswa mempertanyakan keputusan dekan? Kesuan juga mengambil langkah maju dan segera berteriak. Suara itu bercampur dengan kekuatan, dan wajah semua orang yang menekannya juga menjadi pucat. Pendapat apa yang kamu dapatkan dari institutmu? Ling Yi tidak melihat ke arah Wu Ta dan siswa lainnya, tetapi melihat ke arah Lu Qingshan dan yang lainnya. Kami hanya memiliki Qian Sang di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, kata Ling Jiusun, sesepuh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Ya, Qian Sang diminta keluar oleh Akademi Tiongkok, jadi akademi kami tidak ingin ada yang pergi. Saya juga, 6 Qingshan juga dia berbicara. Kalau begitu, yang lainnya akan memasuki halaman Nanren, kata Ling Dao, dan segera setelah kata-kata ini keluar, masalah telah selesai, dan tidak ada orang lain yang diizinkan untuk melakukan perubahan apapun. Bahkan Ling Kun hanya bisa menghela nafas sedikit saat ini. Untuk sesaat, dia sepertinya sudah berumur bertahun-tahun. Dong Renyuan akan lenyap sama sekali. Din, ada aturan di Akademi Tao. Jika seseorang dapat berjalan melalui jalur kuno jiwa manusia, dia dapat meminta sesuatu kepada dekan. Apakah ini benar? Ketika jalur roh manusia kuno disebutkan, ekspresi hampir semua tetua berubah. Kamu tidak diperbolehkan menyebutkan jalan kuno ini. Menatap Lin Su, tetua Balai Penegakan Hukum berteriak. Tapi Lin Su berdiri dengan bangga, tidak takut sama sekali, tapi menatap lurus ke arah Ling Yi dengan matanya. Tentu saja masalah ini benar. Apakah kamu ingin memasuki jalur roh manusia purba? Dan kemudian memintaku untuk tidak membubarkan Akademi Timur. Menatap Lin Su, Ling Yi berbicara, kamu masuk sebelumnya, kamu tidak akan bisa membubarkan Akademi Timur. Ketika saatnya tiba, kamu mungkin bisa memintaku melakukan ini, tapi setelah penilaian selesai, Dong Renyuan tidak akan ada lagi. Bahkan jika kamu benar-benar berjalan melalui jalan kuno ini, jika Anda bertanya lagi kepada saya tidak dapat menyetujui permintaan Anda. Berjalan melalui jalan kuno roh manusia Anda hanya dapat meminta saya untuk melakukan sesuatu dalam kekuatan saya dapat melewati jalur kuno roh manusia. Terlebih lagi, semua siswa tidak diperbolehkan mengikuti jalur kuno roh manusia. Jalur kuno telah berubah dan tidak dapat dilakukan. Meskipun dia adalah dekan Akademi Manusia, dia tidak tahu seperti apa jalur roh manusia purba itu. Ini adalah sesuatu yang diturunkan dari dekan-dekan sebelumnya sejak lama. Butuh waktu tepat 10.000 tahun untuk mencapai Ling Dao. Namun dekan 10.000 tahun yang lalu tidak pernah mengatakan apa yang terjadi dengan jalur roh manusia purba. Hahaha, sungguh konyol. Selama berabad-abad, bahkan dalam sejarah Akademi Tao, berapa banyak orang yang mampu berjalan melalui jalan roh manusia kuno? Apakah kamu pikir kamu bisa melewatinya? Konyol sekali. Lin Su, Feng Hua dan Zhang Sang serta yang lainnya tiba-tiba tertawa. Ada rasa ejekan yang mendalam dalam tawa itu. Bahkan Kesuan dan yang lainnya menunjukkan rasa jijik. Jalan kuno menuju spiritualitas manusia tidak dapat dilalui, dan mereka mengetahuinya secara mendalam. Kamu tidak perlu memikirkan masalah ini lagi. Jalan roh manusia purba sangat berbahaya, dan kamu pasti akan mati jika memasukinya. Dekan Akademi Manusia secara khusus menanyakan masalah ini 10.000 tahun yang lalu. Semakin berbakat umat manusia, semakin mereka harus menjauh dari jalur roh manusia purba. Saya belum pernah memberitahu Anda tentang masalah ini sebelumnya,
jadi saya akan memberitahu Anda kali ini, dan juga memberitahu Tuan Ma kata-kata saya, jangan biarkan dia, biarkan siapapun masuk, kalau tidak dia akan ditangani sesuai dengan hukum pengadilan rakyat. Ling Yi membuka mulutnya. Ya, kata sesepuh dari Balai Penegakan Hukum. Ia mengetahui dengan jelas bahwa lelaki tua berpakaian karung yang dibicarakan Ling Dao adalah lelaki tua berpakaian karung yang menjaga jalan kuno umat manusia. Rusak? Lin Yan sudah memasukinya. Melihat tatapan Ling Dao yang serius dan serius, ekspresi Ling Kun tiba-tiba berubah dan tiba-tiba dia berkata, "Apa katamu?" Hal ini membuat ekspresi Ling Dao tiba-tiba memadat. Sudah berapa lama dia di sana? Sambil menatap Ling Kun, kata Ling Yi. Saya masuk 3 hari yang lalu. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa apa yang baru saja dikatakan Lin Su sebenarnya adalah Lin Yan. Saya juga tahu mengapa Lin Yan tidak muncul di sini. Oh, sayang sekali. Akan ada kematian tetapi tidak ada kehidupan jika kamu memasukinya. Lin Yan, aku khawatir dia tidak akan bisa keluar lagi. Pada saat ini, bahkan Ling Yi menghela nafas sedikit. Mendengar ini, Feng Hua, Zhang Sang dan yang lainnya tersenyum dingin, orang sombong seperti Lin Yan benar-benar mencari kematian. Mereka berani memasuki jalan kuno jiwa manusia. Saat ini, mereka akan menuai akibatnya, bukan ledakan. Namun, begitu mereka selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Kemudian semua orang tampak kaget dan melihat ke arah gerbang Tao 7 warna yang tiba-tiba muncul di atas dojo. Jalan roh manusia kuno. Ini benar-benar jalan roh manusia kuno. Begitu pintu 7 warna terbuka, itu berarti seseorang telah keluar dari jalan roh manusia kuno. Terkejut tak terkira. Dentang-dentang-dentang. Saat berikutnya, bel di kejauhan berbunyi. Suara ini membuat semua orang terlihat kaget. Lonceng kuno roh manusia. Ekspresi Ling Yi penuh dengan keterkejutan. Para siswa dan bahkan para tetua tidak mengetahui betapa luar biasa jalur roh manusia purba ini, tetapi sebagai dekan, dia telah membaca catatan di buku-buku kuno Akademi Manusia dan mengetahui bahwa jalur roh manusia purba ini adalah jalan yang jenius. Jika Anda bisa melewatinya, Anda akan menjadi seorang jenius abadi. Namun, sesuatu terjadi 10.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Lonceng kuno jiwa manusia berbunyi, bergema ke segala arah. Kemudian sosok Lin Yan keluar dari pintu 7 warna. Dia tampak pucat, tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Ini tidak mungkin, apakah dia curang? Feng Hua terkejut. Diam. Bahkan Kesuan berteriak dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Sekarang, bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia hanya bisa mengakui bahwa Lin Yan telah keluar dari jalur roh manusia kuno. Memanggil, sosok Lin Yan bergerak dan langsung mendarat di dojo. Lin Yan, kamu telah berjalan melalui jalan kuno jiwa manusia. Ini pertama kalinya dalam 10.000 tahun. Butuh waktu 3 hari untuk melewatinya, yang merupakan rekor dalam sejarah rumah sakit. Bahkan mata Ling Yi bersinar terang. Apa yang dilakukan Lin Yan di dunia abadi dan dunia bawah, dan apa yang dia lakukan di perbatasan barat dan timur tidak cukup untuk membuat Ling Yi menganggapnya serius. Dia berasal dari Eldar. Dia adalah dekan Akademi Manusia dan telah melihat terlalu banyak orang jenius. Lin Yan, apa bedanya? Tetapi ketika semuanya terlihat di matanya hari ini, dia melihat kembali pemuda ini. Bagaimana seseorang yang bisa mengikuti jalan kuno jiwa manusia bisa menjadi orang biasa?
Kamu telah mengikuti jalan kuno jiwa manusia dan aturan Akademi Manusia. Aku perlu membantumu menyelesaikan sesuatu. Menatap Lin Yan, kata Ling Yi. Tetaplah di Akademi Dongren. Lin Yan memandang Ling Yi dan tahu bahwa orang ini adalah dekan, dan segera berkata, "Oke." Ling Dao mengangguk sedikit dan berkata, "Din." Pada saat ini, ekspresi kesuan memadat dan dia menatap Ling Yi. Dia tidak menyangka Ling Dao akan menyetujuinya begitu saja. Hanya saja kamu juga tahu bahwa hanya ada 24 orang yang tersisa di Akademi Timur. Bahkan jika mereka tetap tinggal, apa yang akan terjadi dengan penilaian di masa depan dan bagaimana mengalokasikan sumber daya? Ling Yi menatap Lin Yan dan berkata, "Bagikan saja seperti biasa," kata Lin Yan. "Lin Yan, kamu terlambat. Sumber daya bulanan Akademi Rakyat dialokasikan sesuai dengan hasil penilaian. Misalnya, bulan lalu kami memetik buah persik Dao, dan setiap buah persik Dao setara dengan batu Dao, yang pada akhirnya dialokasikan sesuai dengan misalnya, bulan lalu jika Akademi Beiren memetik 3000 buah persik Dao, maka saya akan memberi Akademi Beiren 3000 batu Dao buah persik, atau kamu akan memetik semua buah persik Dao. Jika dirampok oleh cabang lain, maka kamu tidak akan memiliki satu batu Dao pun," kata Ling Yi. Mendengar hal itu, Ling Kun pun menghela nafas. Penilaian bulanan terlalu fokus pada kelompok. Semakin banyak siswa yang dimiliki suatu cabang, semakin banyak keuntungan yang dimilikinya. Bila angin sudah sekuat suara, fakta ini tidak dapat diubah. Faktanya, cabang lain sudah menyetujui bahwa Akademi Ilmu Pengetahuan China akan menempati peringkat pertama dalam setiap penilaian. Perguruan tinggi lain bersaing untuk mendapatkan tempat kedua. Adapun Dongren Yuan, semua orang melihatnya dan menggelengkan kepala sedikit. 24 orang, masih ingin membuat heboh. Waktunya sudah tiba, ayo kita lakukan penilaiannya dulu. Masih ada 10 hari lagi di bulan ini. Saya akan tinggal di Akademi Timur dulu. Tapi jika hasil penilaiannya sangat buruk, saya tidak punya pilihan selain mundur dari Akademi. Akademi Timur, kata Ling Dao. Dia berbicara lagi. Oke, kata Lin Yan sambil menatap Ling Yi. Semua orang di halaman Dongren juga tahu bahwa ini adalah hasil terbaik. Penilaian ini adalah kesempatan terakhir mereka. Tetapi pada saat ini, Kesuan dan yang lainnya segera mengedipkan mata kepada para siswa. Feng Hua, Zhang Sang dan yang lainnya mengerti, dan segera menunjukkan senyuman dingin. Bahkan Lu Qingshan melirik siswa dari Akademi Beiren. Semua orang juga memandang Lin Yan dan yang lainnya di halaman Dongren dengan pemikiran yang mendalam. Ungkapan ini tidak bisa lepas dari para tetua dan Ling Yi. Namun tidak satu pun dari mereka yang berbicara. Semakin banyak siswa di Akademi Manusia bertarung satu sama lain, semakin banyak kekuatan siswa yang dapat ditingkatkan. Penilaian ini disebut membunuh roh. Lalu, kata Dekan Ling, bunuh jiwa. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang terkejut dan terlihat bingung. Ada banyak tanaman merambat spiritual di dunia ini. Tanaman merambat spiritual ini mengandung pola Dao. Baik itu senjata atau ramuan, tanaman merambat spiritual ini diperlukan. Ling Yi berbicara lagi, dan bahkan kekuatan spiritualnya dipadatkan menjadi sebuah gambar. Itu adalah pohon teng yang tumbuh di antara pegunungan, tetapi setiap pohon teng hanya memiliki selusin cabang tanaman merambat spiritual. Sangat sulit untuk memotong tanaman merambat spiritual dari pohon teng. Setiap tanaman merambat spiritual setara dengan batu Dao, dan waktunya adalah 1 hari. Pada saat ini besok,
kamu harus keluar dari alam itu. Jangan berpikir bahwa alam itu sangat aman. Ada binatang Dao di dalamnya, dan ada juga formasi kuno yang luar biasa. Ini sangat berbahaya. Selanjutnya, dapatkan liontin giok penyimpanan khusus, lalu keluar. Ingatlah untuk tidak menggunakan senjata. Siapapun yang melanggarnya adalah pelanggaran. Saya tidak keberatan berkelahi di antara kamu, tapi jangan bunuh orang dari klan yang sama. Semua orang sama. Lawan ras manusia adalah ras iblis, dan mereka dapat bersaing satu sama lain, tetapi mereka tidak boleh dimusnahkan, dan mereka yang melanggarnya akan dikeluarkan dari umat manusia. Saat ini, suara Ling Yi bergema ke segala arah. Para siswa ini juga mengangguk dalam-dalam. Mereka sudah memahami aturan penilaian terakhir kali. Selain itu, saya ingin mengingatkan Anda lagi bahwa jika Anda menghadapi bahaya, Anda dapat menghancurkan liontin giok penyimpanan dan pergi. Tentu saja, tanaman merambat roh akan tetap di tempatnya dan tidak akan mengikuti Anda kembali ke rumah sakit manusia, dan hasil Anda hanya akan dicatat sebagai 0. Aula penegakan hukum bertanggung jawab untuk mengamati segala sesuatu di area ini. Setiap siswa yang melanggar peraturan akan dihukum berat. Ketika Ling Yi selesai berbicara, Tetua Balai Penegakan Hukum mengangguk segera. Ledakan. Ling Yi mengambil tindakan, dan sebuah formasi meraung di depannya. Kalian semua akan tersebar saat memasukinya. Masuklah sekarang. Ling mengucapkan sepatah kata, dan para siswa ini masuk ke dalam formasi. Suara mendesing. Bahkan Lin Yan dan yang lainnya memasukinya. Ketika para siswa ini masuk, hanya dia Ken, Penatua, dan lainnya yang tersisa di sini. Wakil Dekan Kun Yan pun mengeluarkan buku dan mencatat jumlah serta nama peserta penilaian ini. Total siswanya 1.327 orang, yang mengikuti penilaian 1.277 orang, dan masih tersisa 50 orang tidak berpartisipasi dalam penilaian. Banyak orang yang akan mencapai terobosan dalam kultivasi, atau terluka dalam misi sebelumnya dan tidak dapat berpartisipasi dalam penilaian. Penatua, Putri Surga yang bangga telah muncul di Xinjiang Utara. Apakah kami, Akademi Beiren, ingin mengundangnya untuk bergabung? Pada saat ini, seorang diaken menghampiri Penatua Akademi Beiren dan menyerahkan daftar ke-6 Bukit Hijau. Dan di daftar ini, ada potret dan nama. Namanya dengan jelas mengatakan, Ling Qi, novel luar biasa gratis. Ledakan. Namun, begitu mereka selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Kemudian semua orang tampak kaget dan melihat ke arah gerbang Tao 7 warna yang tiba-tiba muncul di atas dojo. Jalan Roh Manusia Kuno. Ini benar-benar jalan roh manusia kuno. Begitu pintu 7 warna terbuka, itu berarti seseorang telah keluar dari jalan roh manusia kuno. Terkejut tak terkira. Dentang-dentang-dentang. Saat berikutnya, bel di kejauhan berbunyi. Suara ini membuat semua orang terlihat kaget. Lonceng kuno roh manusia. Ekspresi Ling Yi penuh dengan keterkejutan. Para siswa dan bahkan para tetua tidak mengetahui betapa luar biasa jalur roh manusia purba ini, tetapi sebagai dekan, dia telah membaca catatan di buku-buku kuno Akademi Manusia dan mengetahui bahwa jalur roh manusia purba ini adalah jalan yang jenius. Jika Anda bisa melewatinya, Anda akan menjadi seorang jenius abadi. Namun, sesuatu terjadi 10.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Lonceng kuno jiwa manusia berbunyi, bergema ke segala arah. Kemudian sosok Lin Yan keluar dari pintu 7 warna. Dia tampak pucat, tapi tidak ada yang berani meremehkannya.
Ini tidak mungkin, apakah dia curang? Feng Hua terkejut. Diam. Bahkan Kesuan berteriak dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Sekarang, bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia hanya bisa mengakui bahwa Lin Yan telah keluar dari jalur roh manusia kuno. Memanggil, sosok Lin Yan bergerak dan langsung mendarat di dojo. Lin Yan, kamu telah berjalan melalui jalan kuno jiwa manusia. Ini pertama kalinya dalam 10.000 tahun. Butuh waktu 3 hari untuk melewatinya, yang merupakan rekor dalam sejarah rumah sakit. Bahkan mata Ling Yi bersinar terang. Apa yang dilakukan Lin Yan di dunia abadi dan dunia bawah, dan apa yang dia lakukan di perbatasan barat dan timur tidak cukup untuk membuat Ling Yi menganggapnya serius. Dia berasal dari Eldar. Dia adalah dekan Akademi Manusia dan telah melihat terlalu banyak orang jenius. Lin Yan, apa bedanya? Tetapi ketika semuanya terlihat di matanya hari ini, dia melihat kembali pemuda ini. Bagaimana seseorang yang bisa mengikuti jalan kuno jiwa manusia bisa menjadi orang biasa? Kamu telah mengikuti jalan kuno jiwa manusia dan aturan Akademi Manusia. Aku perlu membantumu menyelesaikan sesuatu. Menatap Lin Yan, kata Ling Yi. Tetaplah di Akademi Dongren. Lin Yan memandang Ling Yi dan tahu bahwa orang ini adalah dekan, dan segera berkata. Oke, Ling Dao mengangguk sedikit dan berkata. Din, pada saat ini, ekspresi Kesuan memadat dan dia menatap Ling Yi. Dia tidak menyangka Ling Dao akan menyetujuinya begitu saja. Hanya saja kamu juga tahu bahwa hanya ada 24 orang yang tersisa di Akademi Timur. Bahkan jika mereka tetap tinggal, apa yang akan terjadi dengan penilaian di masa depan dan bagaimana mengalokasikan sumber daya? Ling Yi menatap Lin Yan dan berkata. Bagikan saja seperti biasa, kata Lin Yan. Lin Yan, kamu terlambat. Sumber daya bulanan Akademi Rakyat dialokasikan sesuai dengan hasil penilaian. Misalnya, bulan lalu kami memetik buah persik Dao, dan setiap buah persik Dao setara dengan batu Dao, yang pada akhirnya dialokasikan sesuai dengan misalnya, bulan lalu jika Akademi Beiren memetik 3.000 buah persik Dao, maka saya akan memberi Akademi Beiren 3.000 batu Dao buah persik, atau kamu akan memetik semua buah persik Dao. Jika dirampok oleh cabang lain, maka kamu tidak akan memiliki satu batu Dao pun. Kata Ling Yi. Mendengar hal itu, Ling Kun pun menghela nafas. Penilaian bulanan terlalu fokus pada kelompok. Semakin banyak siswa yang dimiliki suatu cabang, semakin banyak keuntungan yang dimilikinya. Feng Ruyin sangat kuat sehingga tidak dapat mengubah fakta ini. Faktanya, cabang lain sudah menyetujui bahwa Akademi Ilmu Pengetahuan China akan menempati peringkat pertama dalam setiap penilaian. Perguruan tinggi lain bersaing untuk mendapatkan tempat kedua. Adapun Dongren Yuan, semua orang melihatnya dan menggelengkan kepala sedikit. 24 orang, masih ingin membuat heboh. Waktunya sudah tiba, ayo kita lakukan penilaiannya dulu. Masih ada 10 hari lagi di bulan ini. Saya akan tinggal di Akademi Timur dulu. Tapi jika hasil penilaiannya sangat buruk, saya tidak punya pilihan selain mundur dari Akademi. Akademi Timur, kata Ling Dao. Dia berbicara lagi. Oke. Kata Lin Yan sambil menatap Ling Yi. Semua orang di halaman Dongren juga tahu bahwa ini adalah hasil terbaik. Penilaian ini adalah kesempatan terakhir mereka. Tetapi pada saat ini, Kesuan dan yang lainnya segera mengedipkan mata kepada para siswa. Feng Hua, Zhang Sang dan yang lainnya mengerti, dan segera menunjukkan senyuman dingin. Bahkan Lu Qingshan melirik siswa dari Akademi Beiren.
Semua orang juga memandang Lin Yan dan yang lainnya di halaman Dongren dengan pemikiran yang mendalam. Penampilan ini tidak bisa lepas dari para tetua dan Ling Yi. Namun tidak satu pun dari mereka yang berbicara. Semakin banyak siswa di Akademi Manusia bertarung satu sama lain, semakin banyak kekuatan siswa yang dapat ditingkatkan. Penilaian ini disebut membunuh roh. Lalu, kata Dekan Ling, bunuh semangatnya. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang terkejut dan tampak bingung. Ada banyak tanaman merambat spiritual di dunia ini. Tanaman merambat spiritual ini mengandung pola Dao. Baik itu senjata atau ramuan, tanaman merambat spiritual ini diperlukan. Ling Yi berbicara lagi, dan bahkan kekuatan spiritualnya dipadatkan menjadi sebuah gambar. Itu adalah pohon teng yang tumbuh di antara pegunungan, tetapi setiap pohon teng hanya memiliki selusin cabang tanaman merambat spiritual. Sangat sulit untuk memotong tanaman merambat spiritual dari pohon teng. Setiap tanaman merambat spiritual setara dengan batu Dao, dan waktunya adalah 1 hari. Pada saat ini besok, kamu harus keluar dari alam itu. Jangan berpikir bahwa alam itu sangat aman. Ada binatang Dao di dalamnya, dan ada juga formasi kuno yang luar biasa. Ini sangat berbahaya. Selanjutnya, dapatkan liontin giok penyimpanan khusus, lalu keluar. Ingatlah untuk tidak menggunakan senjata. Siapapun yang melanggarnya adalah pelanggaran. Saya tidak keberatan berkelahi di antara kamu, tapi jangan bunuh orang dari klan yang sama. Semua orang sama. Lawan ras manusia adalah ras iblis dan ras iblis, dan mereka dapat bersaing satu sama lain, tetapi mereka tidak boleh dimusnahkan, dan mereka yang melanggarnya akan dikeluarkan dari umat manusia. Saat ini, suara Ling Yi bergema ke segala arah. Para siswa ini juga mengangguk dalam-dalam. Mereka sudah memahami aturan penilaian terakhir kali. Selain itu, saya ingin mengingatkan Anda lagi bahwa jika Anda menghadapi bahaya, Anda dapat menghancurkan liontin giok penyimpanan dan pergi. Tentu saja, tanaman merambat roh akan tetap di tempatnya dan tidak akan mengikuti Anda kembali ke rumah sakit manusia, dan hasil Anda hanya akan dicatat sebagai 0. Aula Penegakan Hukum bertanggung jawab untuk mengamati segala sesuatu di area ini. Setiap siswa yang melanggar peraturan akan dihukum berat. Ketika Ling Yi selesai berbicara, Tetua Balai Penegakan Hukum mengangguk segera. Ledakan. Ling Yi mengambil tindakan, dan sebuah formasi meraung di depannya. Jika kamu memasukinya, kalian semua akan tersebar. Masuklah sekarang, kata Ling, dan para siswa ini masuk ke dalam formasi. Suara mendesing. Bahkan Lin Yan dan yang lainnya memasukinya. Ketika para siswa ini masuk, hanya Diaken, Penatua, dan lainnya yang tersisa di sini. Wakil Dekan Kun Yan pun mengeluarkan buku dan mencatat jumlah serta nama peserta penilaian ini. Total siswanya 1.327 orang, yang mengikuti penilaian 1.277 orang, dan masih tersisa 50 orang tidak berpartisipasi dalam penilaian. Banyak orang yang akan mencapai terobosan dalam kultivasi, atau terluka dalam misi sebelumnya dan tidak dapat berpartisipasi dalam penilaian. Penatua, Putri Surga yang bangga telah muncul di Xinjiang Utara. Apakah kami, Akademi Beiren, ingin mengundangnya untuk bergabung? Pada saat ini, seorang Diaken menghampiri Penatua Akademi Beiren dan menyerahkan daftar ke-6 Bukit Hijau. Dan di daftar ini, ada potret dan nama. Namanya dengan jelas mengatakan, Ling Qi.